Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Mariji. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Medan. Di sini saya akan melakukan eh, praktek tugas 2 dari mata kuliah basis data. Di sini kita diminta untuk mempraktekkan langkah-langkah untuk membuat data melalui MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPP dengan tabel dokter atau dengan diagram yang di atas ini sesuai dengan tugas yang diberikan. Pelaporan penilaian itu ada pengenalan identitas, langkah dan hasil, kemudian ditutup. Di sini kalau begitu saya akan lanjut aja ke langkah-langkahnya. Di sini saya sudah membuat langkah-langkah praktikum SQL menggunakan CMD. Saya di sini menggunakan CMD, tidak menggunakan lagi. Pertama kita tuh buka XAMPP dulu terlebih dahulu. XAMPP. Belum di sini saya sudah melakukan uji coba ya. Uji coba sebelumnya. Kita start dulu. Sesuai dengan langkah-langkah yang saya buat di sini. Di sini sudah saya rangkum ya sebelumnya. Sebelumnya sudah saya rangkum. Lalu kita buka dulu SAMPP, kontrol dari kontrol panel. Kita buka, kita aktifkan service SQL dan APC-nya. Kemudian setelah itu kita buka command prompt. Setelah kita buka command prompt, kita ketik terlebih dahulu cd agar masuk ke SAMPP-nya. Di 2 SAMPP slash MySQL test. Oke, kita sudah berada di dalam SAMPP-nya ya. Kemudian kita masuk ke MariaDB dan MySQL. MySQL strip U Bird. Oke, kita udah masuk ya. Kita udah masuk ke MariaDB-nya. Kemudian langkah keduanya itu kita membuat data definition language-nya atau di DDL. Perintah untuk membuat dan mengatur struktur database uh, itu pertama kita buat create database rumah sakit. Kita menggunakan use. Kita memakai database rumah sakit tersebut. Rumah sakit. Oops, sorry, salah. Use, saya salah di sini. Maaf. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat tabelnya. Yang kedua kita membuat tabelnya. Di sini ada banyak tabel sesuai dengan di sini, sesuai dengan tabel-tabel yang ada di sini atau entitas yang ada di sini, yaitu tabel dokter, admin, daftar, pasien dokter, dokter gitu. Jadi di sini karena banyak nih, ntar bakal saya skip aja, maksudnya nggak saya skip, saya percepat saja. Nanti saya fokus untuk pekerjaan pembuatan tabel terlebih dulu. Nanti jika sudah selesai, sudah sampai di akhir, nanti saya akan menunjukkan tabelnya. Itu saya lanjut dan ini bakal saya percepat saja.
Oke, ini untuk bagian duanya yang membuat table itu udah selesai ya. Udah selesai. Tadi juga ada beberapa kesalahan. Contohnya di sini user rumah sakit. Sorry, bukan. Walau ya ini. Jadi di sini user rumah sakit saya salah. Saya buat user paling use aja. Karena kalau misalnya kita salah huruf, dia nggak bakal masuk komennya. Ini kita harus sesuai komennya. Contoh ini juga kita salah. Ini saya salah. Ini saya salah. Kalau nggak salah itu di kurung. Di atas tidak ada kurungnya, di bawah ada kurungnya. Yang di atas salah karena tidak ada kurungnya. Terus kemudian juga tadi saya ada salah di buat table pasien dokter kalau nggak salah. Nah ini deh, di sini pasien dokter. Kalau ini yang ini pertama kita salah karena pasien. Pasien ini nggak ngaruh. Ini salah tuh di ini table, tabel saya buat jadi ya. Atau itu tuh pakai L atau pakai L nih, table. Ini saya buat dua-duanya itu tabel. Itu saya salah di situ, terus saya perbaiki di sini saya buat jadi table, tabo, pasien dokter, baru berhasil. Oke, di sini saya akan menampilkan hasil tabel dari yang saya buat di bagian B-nya ya. Show, caranya itu show table, udah saya buat di NB-nya. Show tables. Nah, ini untuk table rumah sakit di awal. Saya di awal lah gitu kayak inilah ya gitu. Dan ini semua tabel-tabel itu yang kita masukkan kayak ID dokter, pasien, terus ID admin itu semua dari tugas ya. Dan sesuai dengan data-data di sini. Oke. Jadi itu contohnya tuh kayak gini. Ini adalah entitas. Ini adalah entitas utama. Sorry mana ini? Ini adalah entitas utama tuh. Create tabel daftar. Nah, terus di dalam tabel daftar tuh ada apa-apa aja gitu. Tabel daftar. Nah, inilah kita masuk ke tuh ID daftar, ID admin, ID pasien gitu. Ini ada entitas lainnya gitu. Nah, ID daftar, ID pasien dan ID primary key-nya itu ada di ID daftar seperti itu. Jadi semua yang saya masukkan di sini sesuai dengan IRD yang ada di sini gitu. Sesuai dengan IRD di sini juga dengan entitasnya dan primary key-nya gitu. Terus di sini saya juga akan mendeskripsikan describe. Kita buat di sini describe table daftar ya, daftar. Nah, tabel daftar tuh sesuai di sini kita buat, kita lihat ya, tabel daftar. Tabel daftar nih. Tabel daftar. Tabel daftar itu ada isinya ID daftar, primary key sesuai dia, ID pasien dan juga ID admin. Jadi seperti itu. Kita buat satu contoh aja ya. Contoh aja. Oke, itu untuk bagian 2 ya. Untuk bagian 2-nya. Untuk bagian 2-nya tentang mengisi tabel-tabelnya. Tentang DDL, Data Declaration Language. Kemudian saya di sini ketiganya itu akan membuat Data Manipulation Language atau DML. Nah, di sini kita ada perintah untuk memanipulasi data di dalam tabel atau ya untuk memanipulasi. Jadi di sini ada insert. Insert tuh ada dari A sampai J, K, K, L, J sampai J kalau nggak salah. Nih, sampai J. Itu ada select. Insert tuh ada satu. Select itu dari B sampai J. Di K itu ada
update, dan terakhir itu ada delete. Nah ini. Jadi di sini saya akan insert dulu data-data data-data dari table yang ada di sini. Setelah selesai, ntar saya bakal eh, saya perlambat lagi. Sekarang karena saya mau menginsert data-data ini, saya percepat terlebih dahulu. Oke, jadi untuk di bagian insertnya saya sudah selesai ya. Untuk di bagian insertnya saya sudah selesai semuanya. Tadi juga ada beberapa kali yang gagal, maksudnya gagal bukan gagal sih. Salah komen seperti biasa, salah komen kayak di sini tadi ada barusan aja saya salah komen di sini atau ada pakai insert pakai T, tapi di sini nggak saya buat T, saya buat insert aja gitu. Terus di sini juga tadi ada kalau nggak salah bahasa into insert di skala values bla 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 bla. Nah, di Corbusier. Tadi di Corbusier saya tidak buat tanda petiknya kayak gini ya, tapi di sini sudah saya buat, jadi bisa kembali gitu. Seperti itu. Ini juga tadi ini saya tidak buat saya koma yang mana tadi ya. Ini yang pertama input data pertama tadi nggak saya buat komanya, saya langsung buat ke tanda titik titik koma gitu. Jadi dia langsung ke selesai gitu. Kalau selesai saya langsung buat lagi satu lagi ya gitu. Seperti itu supaya dia dua dokternya. Oke, kalau begitu saya lanjut ke untuk menampilkan ya. Dan untuk menampilkan seller from kita buat data dari pasien. Salah satu contohnya data dari pasien. Nah berikut. Jadi hasilnya bakal begini ya. Hasilnya bakal begitu, ada Dito Megawati dari Kebuzer gitu. Dia di Jalan Haji Bolot nomor 35 Medan, terus ada Jalan Kembang nomor 12 Jambi gitu. Dengan jenis kelamin perempuan gitu. Ini bisa untuk semuanya, untuk ngecek data yang lain juga bisa, untuk administrator bisa, untuk dokter bisa, untuk admin bisa, untuk pasien dokter bisa, untuk daftar juga bisa. Tapi ini saya ambil satu contoh aja. Oke, kalau gitu saya lanjut ke yang C ya. Yang C itu select file tertentu. Jadi sini kita bisa menampilkan kolom tertentu seperti nama dan jenis kelamin gitu. Coba ada contoh langsung.
Coba aja langsung contohnya. Select nama underscore pasien, jenis underscore kelamin, from pasien. Nah, berikut. Jadi di sini dia akan menampilkan nama dan jenis kelamin. Seperti itu. Ardito laki-laki, Megawati perempuan, dan juga Buzzer tuh laki-laki. Gitu. Terus yang D itu kita adalah select dengan syarat atau where. Di sini kita akan menampilkan data pasien dengan kondisi tertentu, misalnya dengan jenis kelamin pria, gitu. Ada berapa gitu. Select. Langsung aja kita ketikkan ya, select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, nama, where, jenis kelamin. Dengan cari laki-laki. Nah, begitu. Dia kan muncul. Laki-laki itu ada dua ya. Ada dua, Ardito dan Deddy Kubusar. Seperti itu. Jadi dia cuma mengambil bagian dari laki-lakinya saja. Seperti itu. Terus yang itu selection join antar label itu menggabungkan data dari beberapa table untuk menampilkan informasi terkait seperti data pasien dan dokter. Saya perhatikan. Select. Ini hanya dua buat Ntar ini dua saya buat ya. Kalau lagi select P nama pasien BD titik. Join untuk bisa BD titik dasar di dalam daftar. Oke. Nama pasien P. Oke. Join. Join pasien daftar BD BD on pasien ID pasien. Sebelum ID pasien. Ini dua. Oke. Join daftar D on PD titik dokter. Nah, begini.
Jadi akan menggabungkan data dari beberapa tabel untuk nampilkan informasi berikut seperti pasien dan data dokter gitu. Jadi di sini kayak dia ada pasien tuh, pasien tuh yang mempekerjakan yang maksudnya yang ditangani oleh dokter siapa gitu, kayak ada dokter Tirta, ditangani oleh Ardito, Megawati, ditangani oleh Siti Badriah, seperti itu. Itu yang disebut dengan select join antar table gitu ya. Terus berikutnya itu ada yang itu select join dengan syarat. Pasien P, join pasien dokter PD on, ini pasien, pasien dokter, oke, oke, join dokter, D on PD dokter, where D titik ID. Ini ID dokter ya, ID dokter ditangani oleh siapa? Sampai dokter 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 dengan ID si ID satu menangani siapa seperti itu. Nah, gitu. Jadi dokter Tirta itu menangani dua pasien, Ardito Pangestu dan Deddy Kobuser. Karena dokter Tirta itu ID-nya satu, gitu ya. Terus selanjutnya itu ada select fungsi matematika atau count. Soalnya katakan select count. Jadi pasien pasien. Nah, jadi di sini kita count tuh bakal menghitung jumlah dari total baris pada tabel pasien. Jadi di sini mencari ada berapa pasien jatuhnya seperti itu. Misalnya 3 pasien gitu. Terus select fungsi string itu untuk mencari data berdasarkan awalan string, misalnya alamat yang diawali dengan jalan gitu, atau ya dengan jalan, atau jika ada di alamatnya seperti gang gitu dia bakal menunjukkan ke gang gitu. Jadi langsung aja select. Nah, nih ini bakal menampilkan alamat pasien yang menggunakan jalan di awalan alamatnya gitu. Itu ada 3 ya, sama-sama jalan semua mereka. Terus yang itu select between, itu menampilkan data dengan nilai dalam rentang tertentu, misalnya ID pasien antara 3 sampai 5 gitu. Tapi di sini saya buat tentang pasien 1 sampai 3 gitu ya. Cara pasien cuma 3 saya buat ini. 1 N3 tentunya di antara 1 dan 3 jebret. Jadi seperti itu untuk select big win dia bakal menampilkan sampai 3. Kalau misalnya kita punya 5
Kalau kan dengan pasien nih, itu cuma mengambil 3 sampai 5. Jadi yang dari 1 2 itu tidak bakal ikut ya. Itu cuma bakal melakukan atau kita buat ini kita buat di 2 1 2 2 3 deh, 2 3. Nah, gitu. Jadi 2 sampai 3 itu bakal ikut tapi satu nggak bakal ikut gitu seperti itu contohnya. Kalau misalnya kamu punya 5 pasien, dia bakal kalau misalnya kamu ambil dari 3, 1 2 tuh nggak bakal ikut gitu. Terus select like. Select ini menampilkan data berdasarkan pola kata tertentu seperti yang mengandung kata Medan gitu. Coba ya. Select from pasien. Nah, jadi bakal menampilkan pasien yang ada alamat Medannya. Soalnya tadi Megawati saya buat itu alamat di Jambi. Jadi dia nggak bakal ikut, cuman yang itu Ardito sama Deddy Kebuser seperti itu. Terus selanjutnya ada select order by. Itu mengeluarkan data berdasarkan kolom tertentu secara menaik atau ascending atau menurun descending seperti itu. Itu di SC itu descending ya. AS itu ascending. Select. Nah, ini saya menggunakan data kolom berdasarkan descending, berarti dari bawah ke atas, gitu. Jadi di sini muncul tuh dari Kobuser, Megawati, Ardhito sesuai dengan urutan dari bawah ke atas seperti itu. Terus yang K itu dia ada update ya, itu update kan mengubah atau memperoleh data yang ada dalam table. Kita bisa mengubah nama, mengubah alamat, mengubah laki-laki perempuan dan lain-lainnya gitu kan. Di sini saya akan membuat perubahan Deddy Kobuser menjadi Jenderal Deddy Kobuser seperti itu. Jadi langsung kita buat update. Nah, ini udah saya ubah. Sekarang kita cek, kita cek, kita cek. Nah, sudah berubah. Kita sudah cek nih, kita sudah cek select from pasien. Namanya kita ubah tadi Jenderal Deddy Kobuser. Sekarang sudah berubah menjadi Jenderal Deddy Kobuser seperti itu ya. Terus di sini ada delete. Delete itu menghapus data dari table berdasarkan kondisi tertentu gitu. Jadi kita di sini ini menghapus data 3 datanya Bapak Bapak Jenderal Deddy Kobuser ya. Delete. Nah, di sini kita menghapus pasien dengan data 3. Data 3 itu adalah Bapak Deddy Kobuser. Jadi kalau gitu kita langsung cek aja lagi. Nah, di sini sudah terhapus. Bapak Jenderal Deddy Kobuser sudah tidak ada lagi di sini gitu. Di begitulah hasil dari praktek saya hari ini.
Saya sudah memberitahu langkah-langkah praktikum SQL menurut CMD juga dengan hasil dari langkah-langkah praktek saya. Kalau gitu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau kata-kata saya yang kurang jelas didengar, dan juga penjelasan saat menerangkan ada yang salah-salah, mohon dimaafkan. Dan juga kalau ada tingkah laku saya yang kurang mengenakan saat mempraktekkan ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.